Di mukadimah tadi dibahas masalah kemusyrikan. Di lingkungan sekitar saya, mungkin juga yang lainnya, banyak diantaranya orang-orang mungkin udah sepuh, udah maka usia, masih mempercayai kepercayaan apa yang dikatakan oleh orang lain, apa orang tuanya, bahwa yang ini sebenarnya tidak musyrik. Saya mungkin sudah mengingatkan bahwa itu musyrik. Apa itu? Seperti apa contohnya? Sepertinya mempercayai bahwa Jumat Kliwon itu begini-begini, terus mempercayai hari-hari tertentu yang bisa menimbulkan bala atau bencana seperti itu, Bu ya. Atau bahkan mungkin saya banyak menyaksikan, ini mungkin karena ilmu sama iman saya mungkin yang masih kurang. Untuk itu saya mohon pencerahannya dari Buya, batasan kemusyrikan itu seperti apa, terus mengingatkan orang yang terlanjur percaya pada hal-hal yang mungkin saya anggap musyrik. Ketika saya ingatkan, dia berkata bahwa ini tidak musyrik karena diawali dengan bismillah, seperti itu, Bu ya. Pertanyaan saya mungkin yang pertama, bagaimana kiat mengingatkan orang untuk percaya bahwa itu musyrik? Terus yang kedua, mengenai aliran-aliran tertentu, mungkin tarekat tertentu yang saya pernah mungkin diajak bahwa jika mengikuti aliran ini usaha Anda akan lancar. Itu termasuk musyrik apa enggak? Itu mungkin saja yang bisa tanyakan. Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyekutukan Allah, musyrik, itu adalah bahaya banget. Keluar dari Islam, keluar dari iman. Kalau mati selamanya di neraka. Maka untuk mengatakan seseorang musyrik juga tidak gampang. Ada rambu-rambunya, jangan dikit-dikit musyrik dan sebagainya. Kalau mengatakan setiap malam Jumat Kliwon semalam ini akan ada balak bencana, ada balak bencana, selagi dia masih meyakini jika yang menurunkan balak adalah Allah, maka dia tidak musyrik. Tapi salah. Dari mana? Siapa yang ngomong begitu? Salah dia, tapi tidak sampai musyrik. Jangan dikit-dikit dikatakan musyrik. Dia mempercayai malam Jumat ini ada malapetaka diturunkan oleh Allah. Selagi yang menurunkan adalah Allah, dia tidak musyrik. Cuman salah. Dari mana keyakinan itu? Jadi salah berkeyakinan, salah informasi. Tapi kan meyakini tetap Allah yang menurunkan malapetaka dan bencana. Jadi tidak sampai kita katakan syirik. Kecuali apa? Wah, ini ada danyangan, ini mbah, ini yang bau rekso, ini, wah ini lain cerita babnya. Jadi kalau sudah mulai mengarah kepada penguasa selain Allah, itu baru menyekutukan Allah. Jadi kepercayaan Jumat Kliwon adalah Jumat begini-begini, ada kelebihan-kelebihan dan sebagainya. Kelebihan apa itu? Dan siapa yang memberi kelebihan? Jika masih dinisbatkan kepada Allah, tidak sampai syirik. Tapi salah, informasinya dari mana? Karena urusan yang gaib nggak boleh semua asal ngomong. Tapi kalau orang mempercayai, tapi kalau itu sifatnya masih mempercayai itu dari Allah, tidak dikatakan syirik. Tapi salah informasi. Jadi kurang belajar. Maksud kami ya jangan gampang mengatakan orang itu syirik. Ya kan? Kemudian mempercayai adanya hari naas, hari sengsara, hari petaka. Itu berasa hari. Ini selagi meyakini yang memberikan petaka adalah Allah, itu tidak sampai syirik, tapi salah informasi. Siapa yang mengatakan Selasa Kliwon itu menjadikan hari petaka? Dari mana sumbernya? Wong Selasa Kliwon saya kemarin dapat duit banyak, kok petaka, saya beruntung. jadi maksud kami adalah meluruskan itu boleh, tapi untuk menuduh orang syirik tidak gampang. Banyak hal-hal yang aneh, ya itu betul dari mana sumbernya. Karena kadang namanya kepercayaan orang yang rindu kepada kebaikan itu cukup orang pakai kopiah, ngomong langsung dipercaya. Apalagi atas nama guru, torekoh, guru ini, omongnya dipercaya semuanya kayak sabda Nabi itu. Kadang-kadang ngelantur, dia nggak ngaji, kan bahaya juga yang demikian itu.
Banyak keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat aneh-aneh. Aneh-aneh percaya. Jadi kepercayaan ada di daerah kampung itu misalnya orang kalau urusan sama setan pesugihan, kalau mati nanti berubah jadi monyet. Ini ada dari mana ini? Siapa yang ngasih tahu begitu? Nah, ini kan salah informasi. Bukan dia menyekutukan Allah, dari mana berubah? Ini salah informasi kok berubah dari monyet. Berarti imannya, ilmunya tentang urusan manusia setelah meninggal dunia itu enggak. Kalau orang menyekutukan Allah waktu hidup, ya sudah, urusannya di alam barzah mendapatkan siksa. Nggak usah jadi monyet, kelamaan disiksa nanti, jalan-jalan nyuri timun nanti. Ini aneh-aneh, ini kepercayaan begini ada kadang-kadang di kalangan seorang ahli sholat, ahli ibadah. Dan kita menemukan. Jadi kalau bapaknya meninggal, cari nanti di tempat sana ngelihat, kebetulan ada monyet melihat dia. Wah, itu mbahku. Astagfirullah. Ya memang dia bawa timun kelihatan, dia monyetnya ngelihat timunnya, bukan lihat dia. Jadi macam-macam begitu ada, termasuk keyakinan-keyakinan yang lain. Untuk dikatakan syirik tidak gampang, kecuali sampai mengatakan, oh penguasa, aku meyakini ini. Nah, itu salah informasi. Ya, salah informasi. Meyakini pesugihannya itu loh yang menyekutukan Allah. Tapi kalau tiba-tiba jadi kera, maka kadang-kadang pakai hujah. Pada zaman Nabi Musa ada juga jadi kera. Nah, ini kan dihubung-hubungkan, salah menghubungkannya. Kunu qiradatan khasi'in itu kan orang dikutuk itu. Dan kiranya sebenarnya bukan ini. Nah, kecuali nanti ada hubungannya dengan teori asal usul manusia dari kera. Lah ini pasti salah nih. Bertentangan dengan Al-Quran nanti. Seperti itu ya. Jadi betul Anda punya semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi untuk mengatakan orang syirik tidak gampang. Ada sekedar kesalahan saja. Tapi kalau sudah sampai derajat keyakinan, mempercaya adalah seperti percaya kepada Tuhan Allah penguasa dan sebagainya, wah ini adalah syirik, harus diluruskan. Nah, kemudian cara meluruskan sendiri harus ada adab dan tata keramanya. Jadi paling tidak Anda harus bisa mengambil dua cara. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Waktu dia salah jangan. Jadi digiring pelan-pelan, ngomong, ngobrol. Karena mereka sesatnya pakai ngobrol, kembalikannya pakai ngobrol. Obrolan yang kita dengan kekuatan akal kita dalam menjelaskannya. Kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan lisan Anda. Bisa saja kita ngirim surat atau minta tolong kepada orang lain yang lebih fasih dalam berbicara. Kita mau ngomongnya belepotan, nasihati dia diketawain. Ini ngomong apa sih dari tadi saya tidak paham. Makanya dia ngomong, iya aku sendiri nggak paham. Ada orang pengen jelaskan tapi dia nggak jelas. Ini kan repot ini. Jadi jangan gampang mengingatkan juga, kecuali kita sudah pasti kita punya kekuatan hujah. Sebab nanti kalau kita tidak punya kekuatan, malah kita yang ke bawah. Karena apa? Dia membantah juga pada akhirnya. Gaya debat itu nggak baik, ya. Lembut dengan kelembutan. Dan pada dasarnya mereka orang beriman kepada Allah, cuman di perjalanannya adalah salah. Yang namanya menyekutukan Allah itu, wah, nggak gampang dikatakan menyekutukan Allah. Tapi orang salah, sesat banyak. Seperti itu ya. Hati-hati insya Allah. Semoga Allah menjaga semuanya. Dan juga dalam silsilah pertanyaan-pertanyaan itu ada hal yang demikian. Kita sering menemukan pertanyaan yang aneh. Tapi untuk dikatakan syirik tidak gampang. Tapi salah iya. Makanya pembahasan-bahasan seperti itu biasanya kita hubungkan dengan masalah pelajaran zawiyah duha. Di saat kita baca kitab Sam'iyat, kalau Anda mendengar berita tentang yang gaib, aneh-aneh, roh, Anda harus ada buktinya. Hujahnya dari mana? Siapa yang ngomong dulu? Supaya tidak gampang kita percaya karena kita punya rambu-rambu. Kita ini gampang percaya karena memang dihubung-hubungkan dengan suatu kejadian. Dulu pernah ada katanya di Jerman sana ada orang ngebor. Kemudian di dalam bor itu dikasih alat rekam. Ternyata di dalam sana ada yang jerit-jerit siksa neraka. Ajib. Kalau kita ngerti dasar-dasar ilmunya langsung menafikan. Dari mana? Alam barzah itu bukan di bumi ini. Alam barzah itu alam. Mana ada bumi bunyi teriak-teriak jerit di sana? Kan gampang aja kalau orang punya keyakinan, punya ilmu. Ada di dalam bumi sana ada jerit-jerit. Nah ini orang Islam gampang dibohongi karena jarang ngaji. Jarang ngaji, gampang dibohongi, percaya. Aneh-aneh. Kemudian ada sebuah majalah, majalahnya atas nama majalah Islami lagi. Ceritanya apa? Aku tobat. Aku menjadi percaya siksa kubur karena ceritanya satu orang tuh dia itu sembunyi di kuburan. Rupanya setelah itu apa? Ada mayat dikubur di situ. Melihat malaikat datang. Lagi-lagi ini aneh. Percaya. Dimuat di majalah Islam.
orang tobat percaya siksa kubur karena dia rupanya dia pura-pura mati kalau salah, didatangi malaikat, malaikatnya salah alamat. Coba ini ada majalah atau majalah apa? Majalah masyhur waktu itu ramai. Jadi malaikatnya salah alamat, masih hidup ditanya, aduh kok gampang banget memuat berita-berita begitu. Kadang kita tuh Islam, tapi ya Islam kalau tidak pakai ilmu ya salah. Bangga dengan Allah tapi cara bangganya salah. Ada kalau di Arab sana ada nama Allah ditulis di paha unta. Maksudnya apa ya? Ada bangga dengan tulis di kambing, ada di paha, di tempat yang tidak terhormat nama Allah. Masya Allah, biar tidak kena ain. Tapi ditulis di selangkangannya binatang. Nah ini kan, berarti kan dia adalah maksudnya baik, tapi dia nggak punya ilmu, salah alamat. Jadi banyak, di Jawa juga banyak, di Sunda juga ada. Makanya perlu belajar. Belajar insya Allah. Ya, itu saja Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.